Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Sebelum kita memulai ceritanya, Mang Ripan mau ngasih tahu bahwa cerita kali ini berasal dari salah satu saksi mata yang berada di sekitar daerah rumah korban. Dan nama yang disebutkan kali ini bukanlah nama asli. Dan ini dia kisah selengkapnya. Danu sedang duduk di dekat pos ronda pagi hari itu, sambil dirinya itu menunggui dagangannya yang berada di dekat pos ronda. Danu ini berjualan es kelapa muda. Dan usahanya itu sudah dia jalani sudah lama. Dia berjualan di sebuah gubuk kayu buatannya sendiri. Dan alhamdulillah dari penjualannya tersebut, Danu bisa memenuhi kebutuhannya. Dan waktu itu, Danu memang belum menikah. Tapi kalau soal calonnya sudah ada, cuman belum nikah aja. Dia tinggal di sebuah desa di daerah timuran dan dekat dengan sebuah alas keramat. Yang konon katanya banyak demitnya di situ. Danu ini hanyalah orang biasa. Namun di desanya tempat dia tinggal ada beberapa orang yang terpandang. Yang mungkin bisa disebut saja orang yang paling berada di desa itu. Dia adalah seorang juragan, namanya Pak Galuh, yang punya sebuah pabrik konveksi di daerah perkotaan daerahnya itu. Dan orangnya memang nampak ramah dan sering juga bagi-bagi kepada para warga. Namun Danu ini entah kenapa kalau dia dekat-dekat dengan Pak Galuh, hawanya rada panas dan beda sekali. Dan entah itu kenapa, Danu juga tidak tahu. Siang itu, Danu pun sibuk melayani beberapa pembeli yang lewat di situ. Ada yang dari desanya, ada juga yang dari desa lain yang memang kebetulan lagi lewat di situ. Karena memang lokasi lapak dan juga pos rondanya itu dekat dengan gapura desa dan juga jalan raya menuju ke desa-desa lain. Danu juga tidak khawatir mencari stok kelapa mudanya karena dia sudah biasa langganan dengan pedagang yang ada di pasar. Biasanya Danu ini borong buat jatah seminggu sekalian dan alhamdulillah selalu habis semua. Sore harinya, semua dagangannya itu sudah habis dan segera Danu pun bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Dan beberapa saat setelah dirinya tiba di rumah, dia langsung bergegas untuk mandi karena tubuhnya sudah terasa lengket sekali. Malam harinya, kala itu Danu dudukan di teras rumah habis maghrib dan tiba-tiba dirinya diapeli oleh pacarnya yang bernama Lena yang datang membawa martabak buatnya. "Assalamualaikum," ucap si Lena. "Waalaikumsalam. Len, ngapain kamu kesini? Kok gak ngasih kabar dulu?" tanya Danu kaget. "Ya emangnya kenapa? Emang gak boleh? Aku kan kangen sama kamu." "Ya gak apa-apa sih, cuman ya nanti kabarin dulu lah. Siapa tahu nanti aku gak lagi di rumah gimana." "Ya udah sini duduk." "Oh iya, ini aku bawain martabak buat kamu." "Wah, makasih ya, pakai repot-repot segala kamu ini." "Enggak kok, lah kamu lagi ngapain sendirian di depan?" "Ya tidak sedang apa-ngapain, cuma cari angin malam aja." Memang Danu ini kadang suka heran dengan pacarnya itu. Kalau dia sudah kangen berat, pasti dia datang sendiri. Padahal Danu tahu kalau pacarnya itu pasti baru capek habis pulang kerja. Bukannya istirahat, malah dirinya itu mampir ke rumahnya. Namun ya itulah si Lena, pokoknya sudah cinta berat dengan Danu. Bahkan dia juga sudah akrab dengan orang tuanya Danu, karena memang hubungan mereka sudah berjalan 2 tahunan. Dan memang rencananya akhir tahun ini, Danu akan melamar Lena dan akan menikahinya di tahun depan. Lena juga siap menjalani kehidupan apapun nantinya usai bersama dengan Danu. Karena Lena tidak muluk-muluk ingin kaya, yang penting dia nyaman sama Danu. Asalkan semua bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari saja itu sudah cukup baginya. Akhirnya malam itu, Danu dan Lena pun dongengan di depan teras rumahnya sambil ketawa ketiwi. "Oh iya, tadi gimana dagangan kamu?" "Alhamdulillah, lumayan rame Len." "Syukurlah, aku senang dengarnya." "Lah kamu gimana kerjaannya tadi di garmen? Ada masalah nggak?" "Nggak ada sih,
Cuman tadi targetnya ditambah, jadi aku baru pulang lembur tadi. Duh, kasihan. Lah terus kenapa kamu ngapain mampir ke sini kalau lagi capek? Udah gak capek kok. Capeknya kan langsung hilang kalau sudah ketemu sama kamu. Danu pun menabok si Lena karena dia gemes dengar ucapannya tersebut. Akhirnya mereka pun lanjut mengobrol dengan membahas hal-hal lainnya. Dan singkatnya, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Lena pun kemudian disuruh untuk pulang. Sudah jam 8 ini, kamu pulang ya, udah malam. Nanti besok kan kerja lagi. Nanti kalau capek gimana? Ya udah, tapi anterin aku ya. Iya, tak anterin tapi sampai ke Gapura Desa aja ya. Lena pun mengangguk kala itu. Dan sebelum pulang, Lena pamitan terlebih dahulu kepada ibunya Danu. Dan setelah berpamitan dengan ibunya Danu, kala itu mereka segera bergegas dengan motornya masing-masing. Dan Danu pun mengantar Lena sampai ke pura desanya. Dan setelahnya Lena pun pulang sendiri dengan motornya karena dia tinggal di desa yang lain. Kamu hati-hati ya di jalan, ucap Danu sebelum Lena pergi. Hingga setelah kepergian si Lena, Danu pun memutuskan untuk nongkrong sebentar di ronda. Ternyata di sana ada bapak-bapak yang lagi pada main catur dan lagi pada bahas soal desanya, yakni tentang suasana desanya yang entah di malam-malam tertentu terasa begitu mencekam. Salah satu dari mereka ada yang bercerita kalau dia melihat penampakan di rumah milik Pak Galuh yang akan disewakan. Kemarin saya lihat penampakan di depan rumahnya Pak Galuh yang kosong yang disewain itu. Ah, masa sih Pak? Iya Pak, saya serius. Memang betul, katanya kemarin istri saya juga. Katanya dengar ada suara wanita yang lagi nangis. Timbal bapak-bapak yang lain yang ikut menanggapi cerita tersebut. Memang kala itu, rumah yang sedang dibahas mereka itu belum ada penghuninya. Katanya beberapa orang ada yang melihat sosok wanita yang sedang menangis di situ dan setelahnya hilang begitu saja. Kala itu Danu juga kadang berpikir itu rumah Pak Galuh yang disewakan, kadang pas lewat di depannya hawanya terasa berbeda sekali. Iya Pak, saya juga kalau lagi lewat di depan rumahnya Pak Galuh itu, aku ngerasain hawanya beda banget. Memang angker itu rumah kayaknya, ucap si Danu. Karena memang kebetulan Danu harus melewati jalan depan rumah tersebut untuk sampai di rumahnya. Namun sampai sekarang untungnya Danu ini gak pernah melihat penampakan di rumah itu. Hanya saja awalnya terasa bikin parno. Tiba-tiba ada salah satu bapak-bapak yang nyaut, katanya ada yang menyewa rumah itu besok. Tapi udah pada tahu belum? Besok ada orang yang mau menyewa rumah itu. Kata siapa Pak? Loh, saya tadi disuruh bersih-bersih sama juragan. Kata Pak Galuh, besok akan ada yang datang katanya. Orang itu katanya kerja di pabriknya Pak Galuh dan mau menyewa rumahnya Pak Galuh. Wah, beneran dong. Jadi rumah itu gak bakalan angker lagi dong. Kan udah ada yang mau menghuni. Saya jadi penasaran sama orangnya. Timbal warga yang menanggapi ucapan bapak-bapak tadi. Setelahnya Danu pun hanya menyimak pembicaraan bapak-bapak tersebut sambil makan camilan yang disediakan di ronda itu. Namun si bapak-bapak yang katanya disuruh membersihkan rumahnya Pak Galuh itu, dia bercerita kalau tadi dia juga sempat mendapatkan gangguan di dalam rumahnya saat sedang bersih-bersih. Si bapak itu bercerita kalau dirinya sedang menyapu bagian dalam rumah dan memotong rumput-rumput liar di belakang rumah yang sudah memanjang. Tiba-tiba saja, samar-samar matanya itu melihat sosok bayan putih yang melintas begitu saja dan sontak hal itu membuat dirinya terkejut. Bahkan katanya bersamaan dengan itu, angin kencang datang membuat dia semakin merinding. Dan setelahnya si bapak itu mencoba menjernihkan pikirannya dan tidak terlalu menghiraukan hal itu. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya si bapak-bapak yang bersih itu ingin buang air kecil. Akhirnya dia pun memilih ke kamar mandi terlebih dahulu. Namun saat dia masuk ke dalam kamar mandi itu, dia merasa hawanya sangat berbeda sekali, seperti sedang ada yang mengintai dirinya. Dia pun merinding. Hingga sesaat kemudian, si bapak itu pun terkejut karena mendengar ada suara wanita yang menangis terseduh-seduh. Sontak dia langsung mengedarkan pandangannya dan merinding sekali bulu kuduknya. Dia takut akan ada sosok yang tiba-tiba memunculkan dirinya.
Maka buru-burulah dirinya itu untuk segera menyelesaikan buang hajatnya dan ingin segera keluar dari rumah. Dan sesampainya di luar rumah, dia merasa lega karena tidak ada apa-apa ternyata. Setelahnya dia pun melanjutkan pekerjaan rumahnya memotong rumput di belakang rumahnya itu. Dan itulah yang diceritakan oleh si bapak yang tadi sudah disuruh bersih-bersih di rumahnya Pak Galuh yang akan disewakan. Singkatnya setelah ikut nimbrung di pos ronda tersebut karena malam sudah mulai larut, Danu pun mutusin untuk kembali ke rumah. Dan saat Danu sedang berjalan pulang ke rumah, di tengah perjalanannya tiba-tiba saja dia merasa merinding karena ada hembusan angin malam itu yang sangat kencang sekali. Kebetulan saat itu Danu melewati depan rumah tersebut dan tiba-tiba saja Danu merinding seketika, namun dia tak tahu apa sebabnya. Dia pun buru-buru bergegas agar segera sampai di rumah. Dan sesampainya di rumah, Danu langsung cuci kaki dan cuci muka. Tapi saat itu tiba-tiba saja dia yang kala itu hendak tertidur masih kepikiran siapa sebenarnya yang akan menyewa rumah milik Pak Galuh. Karena menurutnya kok ada yang mau menyewa rumah angker tersebut. Padahal sebelumnya sudah ada beberapa orang yang mau menyewa rumah itu, namun selalu tidak jadi. Dan setelah memikirkan hal yang tidak terlalu penting baginya itu, Danu pun mengantuk. Dia pun kemudian langsung tertidur dengan sendirinya. Esok paginya, Danu pun terbangun dan dia buru-buru mandi pagi. Memang Danu ini sudah biasa bangun pagi-pagi waktu subuh dan selanjutnya dia tidak tidur lagi melainkan melanjutkan aktivitasnya. Dan ketika waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi, Danu lanjut menuju ke lapaknya, sementara orang tuanya itu pergi ke sawah. Setibanya di lapak, Danu kemudian membuka dagangannya dan dia pun dudukan menanti pembeli yang datang. Cuaca kala itu memang sedang panas-panasnya, sampai-sampai Danu ini menyalakan kipas yang memang sudah disediakan di situ. Menjelang siang hari, tiba-tiba saja datanglah seorang wanita yang bernama Bu Fani dan anaknya yang bernama Zainab, yang kala itu berumur sekitar 5 tahunan. Mereka menghampiri lapak si Danu untuk membeli es kelapa muda, dan Danu pun segera melayaninya. "Silakan Mbak, mau pesan berapa?" "Saya pesan 2 ya Mas." "Iya Mbak, siap. Silakan duduk dulu Mbak, saya buatkan dulu." Saat itu pun Fani dan anaknya duduk di kursi yang memang sudah disediakan oleh Danu. Kemudian Fani ini tiba-tiba berucap nanya pada Danu. "Oh iya Mas, saya mau numpang nanya. Apa Masnya tahu di mana lokasi rumahnya yang katanya milik Pak Galuh, yang katanya mau disewakan Mas?" tanya Fani. Mendengar itu Danu langsung balik bertanya, apakah dialah yang mau menyewa rumah tersebut. Apa Mbak E ini yang mau menyewa rumahnya Pak Galuh?" Fani pun mengangguk mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Danu. "Oh, saya tahu Mbak. Gimana nanti kalau saya antarkan saja Mbak? Saya tahu rumahnya, kebetulan rumahnya juga dekat dengan rumah saya." "Loh emangnya gak ngerepotin Mas?" "Enggak sama sekali Mbak." "Lah tapi kan Masnya lagi jualan." "Gak apa-apa, ditinggal sebentar kok." "Ya udah boleh deh Mas, makasih banyak ya Mas atas tawarannya." "Sama-sama Mbak. Oh iya Mbak, kenalin, nama saya Danu." "Kalau saya Fani Mas, dan ini anak saya Zainab." "Umur berapa Mbak anaknya?" 5 tahunan Mas." "Oh iya Mas, saya ini janda anak 1. Saya kesini itu merantau Mas." "Oh, lah emang Mbaknya ini tahu dari mana lokasi di sini Mbak? Dan kenapa malah milih merantau ke sini?" tanya Danu penasaran. "Saya kesini tahu dari teman saya Mas. Katanya ada lowongan pekerjaan, makanya saya langsung tertarik dan datang ke sini. Dan setelah saya hubungi kontaknya Pak Galuh, dia menawarkan sewa rumahnya dan bayar separuh katanya." "Wah, syukurlah Mbak, jadi lebih ringan bayar sewanya." "Iya Mas, makanya saya mau kerja di sini. Lagian saya juga butuh uang buat membiayai anak saya." "Saya turut prihatin ya Mbak. Semoga nanti Mbaknya ini betah tinggal di sini. Warga di sini juga ramah-ramah kok Mbak." Singkatnya,
Usai pesanan selesai, akhirnya segera Fani dan Zainab segera menyantap degan yang sudah disiapkan oleh Danu. Danu pun kemudian menawarkan Fani dan Zainab untuk membonceng motornya saja biar cepat sampai ke rumah. Ya udah mbak, ayo saya anterin bonceng motor saya aja biar cepat sampai ke rumahnya. Kemudian Fani dan juga Zainab beserta dengan barang bawaannya pun langsung dinaikkan ke motornya Danu dan mereka pun segera menuju ke rumah sewa milik Pak Galuh. Dan tidak berselang lama, mereka pun akhirnya sampai di rumah yang dimaksud. Ini mbak rumahnya, sudah sampai. Oh iya mas, makasih banyak ya mas Danu. Udah repot-repot sampai nganterin ke sini segala. Sama-sama mbak. Dan ternyata Fani ini sudah punya kunci rumahnya. Memang dirinya itu hanya tidak tahu rumahnya saja, tapi kuncinya sudah diberikan oleh Pak Galuh. Oh iya mbak. Nanti kalau misal mbak butuh bantuan, tinggal mampir aja mbak ke rumah saya pas sore atau malam. Soalnya saya pulangnya jam segituan. Dan itu rumah saya di sana mbak, ucap Danu sambil menunjukkan arah rumahnya. Iya mas, terima kasih banyak ya mas. Mas Danu baik banget, padahal kita baru saja ketemu. Iya mbak, sama-sama. Dan nanti mbaknya kalau misal mau ngurus izin domisili selama ngontrak di sini, mbaknya ke rumah RT saja ya mbak. Rumahnya itu ada di depan lapangan. Iya mas, nanti saya akan ke sana. Terima kasih banyak ya mas atas bantuannya. Iya mbak, kalau gitu saya kembali ke lapak dagangan saya dulu ya mbak. Iya mas, hati-hati. Saya pokoknya terima kasih banget ini. Danu pun kemudian menyalakan motornya kembali dan lanjut menuju ke lapaknya. Dan setibanya di lapak, Danu didatangin kawannya dan dia menanyakan siapa yang barusan diboncengnya itu. Dan kamu tadi sama siapa barusan kok boncengan? Oh, itu orang yang katanya mau nyewa rumahnya Pak Galuh yang disewakan. Oh, kirain siapa Dan? Ya udah aku beli es teganya satu ya Dan. Siap, bentar ya tunggu dulu. Namun saat Danu sedang menyiapkan pesanannya itu, temannya itu kemudian bertanya lagi. Ya Dan, emangnya dia siapa Dan? Kamu kenal gak? Kelihatannya dia masih muda banget, cantik lagi. Dia namanya Fani, tapi dia sudah punya anak satu, namanya Zainab. Katanya dia datang ke sini lagi ngerantau dan kerja di pabriknya Pak Galuh. Oh iya, dia juga sudah janda. Makanya dia kerja di sini mau menghidupi anaknya katanya. Kawan Danu itu pun hanya mangguk-mangguk mendengarkan penjelasan dari Danu. Beberapa saat kemudian pesanannya pun sudah siap dan segera dia pun meminum pesanannya itu. Makasih ya Dan, panas banget hari ini, jadi pengennya yang seger-seger. Iya bener, aku juga sampai pakai kipas nih, walaupun ada angin tetap aja gerah. Akhirnya saat itu mereka pun berdua lanjut ngobrol-ngobrol satu sama lain. Dan singkatnya menjelang sore hari, sebelum warungnya itu tutup, tiba-tiba Danu didatangin oleh Pak Galuh yang katanya mau beli es degan miliknya. Danu, aku pesen es degannya 5 ya. Oh iya pak, tunggu bentar ya pak. Danu pun kemudian menyiapkan pesanannya itu. Beli banyak segini pasti sekalian beliin buat yang nyewa di rumah bapak pok, tanya Danu menebak kala itu. Iya Dan, kok kamu tahu? Iya pak, tadi soalnya Mbak Faninya kesini. Tadi dia mampir beli es degan dan aku terus nganterin dia, soalnya katanya dia belum tahu rumahnya yang mana pak. Oh gitu, pantesan kamu tahu. Makasih banget ya Danu, kamu udah nunjukin bahkan nganterin sampai ke rumah. Iya pak, sama-sama. Mbak Fani ini mau kerja di pabriknya saya Danu. Dia itu sedang kena musibah, usai ditinggal mati suaminya. Makanya saya menolong dia dan memberi rumah sewa dengan harga separuh. Mendengar itu Danu merasa senang karena Pak Galuh mau membantu orang yang sedang kesusahan. Wah, alhamdulillah dong pak, aku ikut senang mendengarnya pak. Bapak peduli dengan orang yang lagi kesusahan. Pak Galuh pun hanya tersenyum mendengar ucapan Danu. Kemudian Danu pun memberikan pesanan es degan yang telah selesai kepada Pak Galuh. Ini pak, sudah selesai, totalnya sekian pak. Iya Danu, ini uangnya ya, terima kasih banyak. Iya pak, sama-sama. Kemudian Pak Galuh pun lanjut pergi menuju ke tempatnya Mbak Fani.
Kemudian dia baru pulang ke rumah. Singkatnya, tepatnya malam hari, ternyata Lena kala itu mampir lagi ke rumahnya si Danu. Bahkan kala itu orang tuanya Danu juga ikut nimbrung di teras rumah bersama mereka berdua. Danu juga cerita sedikit soal Fani yang katanya dibantu Pak Galuh, yang kini menempati rumah yang tadinya kosong miliknya Pak Galuh. Tadi siang ada pendatang baru, Bu. Dia nyewa di rumahnya Pak Galuh. Loh, kok kamu tahu, Dan? Tanya si Lena. Iya, soalnya dia tadi siang datang ke lapak aku, beli es degan. Terus dia nanya rumahnya Pak Galuh di mana. Terus aku ya anterin aja langsung ke rumahnya. Namanya Mbak Fani dan dia katanya janda, datang sama anaknya yang bernama Zainab. Dan katanya sih dia itu kerja di pabriknya Pak Galuh, makanya dia sewa rumah di situ. Bahkan Pak Galuh juga kasih harganya cuma separuh. Katanya kasihan, soalnya Mbak Fani ini baru saja ditinggal mati suaminya. Jelas Danu panjang lebar. Loh, kasihan banget. Lah terus nanti anaknya sama siapa, Dan? Kalau Mbak Faninya lagi berangkat kerja. Iya juga ya, Bu. Kok Danu baru kepikiran? Kayaknya anaknya juga belum sekolah, Bu. Soalnya masih berusia 5 tahun. Dan selang beberapa saat baru saja dibahas, nampaklah Mbak Fani dan juga Zainab ini berjalan ke rumahnya si Danu. Mungkin mereka berniat mengakrabkan diri dengan para tetangganya. Mbak Fani dan Zainab pun disambut ramah oleh Danu sekeluarga. Dan orang tua Danu bergegas membuatkan minum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Fani, silakan Mbak duduk dulu. Tawar si Danu mempersilakan. Setelahnya Bu Sri pun, ibunya si Danu, langsung beranjak ke dapur untuk membuatkan minuman dan mengambilkan cemilan. Beberapa saat kemudian, Bu Sri pun datang dan menghidangkan makanan dan juga minuman. Silakan Mbak Fani, diminum ya. Maaf cuma seadanya. Wah, terima kasih Bu. Maaf saya jadi ngerepotin. Tidak apa-apa Mbak. Setelahnya mereka pun saling berkenalan dan ngobrol satu sama lain. Terlihat Zainab ini nampaknya suka dengan Danu dan juga dengan Lena. Bahkan Lena asik mengajaknya bermain. Zainab seakan-akan dia sudah kenal lama dengan Lena, padahal baru saja ketemu. Ternyata kedatangan Mbak Fani ke situ, dia melihat Zainab yang begitu nyaman di situ. Mbak Fani pun kemudian meminta bantuan sama Danu. Gini Mas Danu, sebenarnya saya mau minta bantuan sama Mas Danu. Mau minta tolong apa ya Mbak? Ngomong aja Mbak, siapa tahu saya bisa bantu. Gini Mas, apakah Mas Danu mau menjaga Zainab pas nanti waktu saya sedang kerja? Soalnya dia nanti di rumah sendirian Mas. Saya takut dia kenapa-napa. Saya janji nanti akan membayar Mas Danu kalau mau menjaga Zainab. Mendengar hal itu, Bu Sri pun langsung menyaut. Iya Mbak Fani, gak apa-apa. Saya mau kok menjaga Zainab. Lagian saya juga pengen punya anak kecil di rumah. Nanti biar saya sama Danu yang gantian menjaga Zainabnya Mbak. Tapi Zainabnya mau gak sama kami? Ujar Bu Sri. Zainab pun kemudian mengangguk setuju mendengar percakapan mereka. Bahkan Lena juga tidak masalah. Dia juga setuju. Dia malah mengejek Danu yang katanya buat hitung-hitung belajar rawat anak kecil sebelum nanti punya anak sendiri. Udah gak apa-apa Dan, hitung-hitung kamu latihan merawat anak kecil sebelum nanti punya anak sendiri, ucap Lena mengejek si Danu. Kamu mah malang kledek. Mbak Fani pun kemudian mengucapkan terima kasih kepada Danu sekeluarga karena mau membantu meringankan bebannya. Sama-sama Mbak, jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa bilang aja Mbak, siapa tahu kami bisa bantu, ucap Bu Sri. Mbak Fani pun mengangguk menjawab ucapan dari Bu Sri barusan. Dan setelahnya mereka pun pamitan untuk pulang. Dan mulai esok harinya, Zainab ini akan dititipkan ke Danu. Kadang dia itu ikut Danu ke warung, kalau misal Bu Sri lagi ke sawah. Dan singkatnya pagi itu, Mbak Fani sudah menghampiri ke rumahnya Danu untuk menitipkan Zainab karena dia akan mulai berangkat bekerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Bu Sri yang sedang sarapan bersama dengan si Danu. Mendengar kedatangan Mbak Fani, mereka pun langsung keluar menghampiri. Mbak Fani sudah datang. Iya Bu.
Ini saya mau nitip Zainab dulu ya Bu. Saya mau berangkat kerja dulu. Oh iya Mbak Fani, hati-hati ya. Nanti jangan khawatir, Zainab biar kami yang jaga. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu. Danu, kalau begitu saya pamit berangkat dulu. Saat itu akhirnya Bu Sri dan Danu pun mengajak Zainab untuk masuk ke dalam dan mengajaknya untuk sarapan bersama. Setelah selesai sarapan, Bu Sri akan langsung berangkat ke sawah dan disusul dengan Danu yang mau siap-siap pergi ke lapak dan membawa Zainab. Dan ibu akan pergi ke sawah dulu. Nanti siang ibu jemput Zainab ya, gantian. Iya Bu. Kemudian Danu pun beranjak ke lapak dengan motornya, mengajak Zainab. Untungnya Zainab ini anaknya penurut dan tidak rewel, jadi Danu tidak terlalu repot penjaganya. Sesampainya di lapak, Danu langsung menata semua dagangannya tersebut. Dan saat itu Zainab pun mainan sendiri dengan mainan yang memang sudah dibawanya dari rumah. Hari itu banyak pembeli yang datang, Danu pun sibuk melayani sedangkan Zainab sibuk main sendiri. Dan mainnya itu tidak terlalu jauh dari Danu. Namun hal itu membuat banyak orang bertanya-tanya soal si Zainab yang ikut dengan Danu. Karena pasalnya mereka tahu kalau Danu ini belum menikah, tapi mengapa tiba-tiba anak kecil yang ikut dengannya? Memang para tetangga belum semuanya ada yang tahu tentang kedatangan Mbak Fani ke desanya itu. Akhirnya Danu pun menjelaskan secara perlahan agar semuanya tidak salah paham. Dan ketika lapaknya belum ada pembeli, Danu selalu main-main bersama dengan Zainab. Jadi Zainab pun tidak bosan kalau mainan sendiri. Hingga pada akhirnya siang hari pun telah tiba. Nanti setelah Bu Sri pulang dari sawah, dia kemudian menjemput Zainab dan mengajaknya untuk pulang tidur siang. Dan baru nanti sore harinya dia dijemput oleh Mbak Fani. Saat itu, Bu Sri menghampiri ke lapaknya Danu untuk menjemput Zainab. Zainab, ayo pulang nak, ikut ibu, makan siang terus nanti tidur ya. Dan ini Zainab tak bawa pulang dulu ya. Dan ini makanan siang buat kamu, nanti dimakan ya. Ucap Bu Sri sembari memberikan bekal makanan untuk anaknya itu. Iya Bu, makasih ya. Zainab, kamu tidur siang dulu ya di rumah. Zainab pun menganggukkan kepalanya. Setelahnya Bu Sri pun pulang dengan Zainab dan mengajaknya makan siang, dan setelah selesai kemudian Zainab pun disuruh untuk tidur siang. Sore harinya, ketika Mbak Fani sudah pulang kerja, dia langsung mampir ke rumahnya Bu Sri untuk menjemput Zainab. Kebetulan sore itu Zainab sudah bangun tidur dan sudah dimandikan oleh Bu Sri juga. Assalamualaikum, Bu. Zainabnya rewel nggak? Enggak Mbak Dewi, dia malah penurut banget anaknya. Dia anteng, tadi siang juga tidur siang, makan siang juga sudah, ucap Bu Sri. Kamu udah mandi belum nak? Tanya Mbak Fani kepada anaknya. Udah Bu, tadi dimandiin sama Bu Sri. Terima kasih banyak ya Bu. Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Besok saya titip Zainab lagi ya Bu, ucap si Fani. Setelahnya Zainab dan Fani pun beranjak pulang ke rumah. Namun sebelum pulang, Fani mengajak Zainab untuk mampir terlebih dahulu ke warung untuk membeli nasi bungkus. Malam harinya, Mbak Fani yang hanya tinggal berdua dengan Zainab. Di dalam rumah itu hawanya sepi sekali dan sunyi, karena memang di belakang rumahnya itu masih kebun. Sebenarnya Fani ini takut tinggal di rumah itu, tapi dia masih mencoba untuk melawan rasa takutnya itu. Ketika dirinya itu sedang nonton TV, Zainab sedang mainan boneka. Tiba-tiba saja, Mbak Fani dikejutkan dengan suara sendok yang jatuh di lantai dapur. Sontak Mbak Fani pun terkejut karena pasalnya di rumah itu hanya ada mereka berdua. Namun karena penasaran, Mbak Fani pun mencoba menuju ke dapur. Bentar ya nak, ibu mau ke dapur dulu. Iya Bu. Segera Mbak Fani pun berjalan ke dapur untuk melihat apa yang terjadi. Namun setibanya di dapur ternyata tidak ada benda jatuh sama sekali. Padahal tadi dia mendengar dengan jelas sekali ada suara sendok yang jatuh ke lantai. Mengetahui hal itu, Mbak Fani pun langsung merinding. Sementara di sisi lain, ketika Mbak Fani berada di dapur, Zainab yang sedang mainan boneka, dia kaget karena tiba-tiba ada sosok wanita yang mengajaknya bermain. Namanya anak kecil ya, dia tidak tahu apa-apa.
Akhirnya dia pun bermain dengan wanita berambut panjang dengan wajah hancur berlumuran darah tersebut. Namun kala itu sosok tersebut di pandangannya si Zainab adalah wanita biasa. Dan kala itu Mbak Fani pun kembali lagi menghampiri anaknya. Dan saat itu Mbak Fani heran saat melihat Zainab seperti sedang ngobrol dengan seseorang. Dia pun heran sendiri. Segera Mbak Fani pun langsung menghampiri dan sosok itu pun kemudian menghilang dengan sendirinya. Sontak Zainab langsung mengedarkan pandangannya ke sana kemari mencari keberadaan sosok wanita tadi. "Loh nak, kamu tadi ngobrol sama siapa? Kamu nyariin siapa?" cecar Mbak Fani. "Tadi aku ngobrol sama tante bu, tapi kok tiba-tiba ngilang bu, gak tahu kemana." Tante siapa nak?" "Gak tahu bu, gak tahu namanya. Pokoknya tadi ada tante yang main sama aku." Mbak Fani pun langsung menaikkan alisnya, dia heran sendiri. Setelahnya Mbak Fani pun langsung mengajak Zainab untuk tidur saja karena sudah larut malam. "Ya udah nak, ayo tidur aja yuk, udah malam ini, mainnya besok lagi." Kemudian Mbak Fani pun langsung menidurkan Zainab. Namun dirinya sendiri tidak bisa tertidur. Dan entah kenapa hawanya tiba-tiba panas sekali dan juga gerah banget. Setelah Zainab sudah tertidur, dia pun lanjut menonton TV kembali karena dia belum ngantuk dan kepanasan di kamar. Padahal besok dia harus berangkat kerja lagi pagi-pagi. Dan saat Mbak Fani sedang asik nonton TV, tiba-tiba saja hembusan angin malam itu masuk ke dalam rumahnya, membuat dirinya itu yang tadinya kepanasan langsung merinding kedinginan. Dan bersamaan dengan itu Fani terkejut kala melihat ada sekelebat bayangan hitam yang melintas. Namun Fani tidak terlalu menghiraukannya. Namun sesaat setelahnya dia malah mendengar ada suara yang mengetuk pintu dari depan. Dia pun heran siapa malam-malam begini yang bertamu. Namun dirinya itu sempat mengira kalau itu mungkin Pak Galuh. Akhirnya Fani pun beranjak ke depan untuk membukakan pintunya. Akan tetapi saat dirinya telah membuka pintu tersebut, dia terkejut kala di depannya itu ada sosok tinggi besar dengan kedua mata merah menyala menatap tajam ke arah dirinya. Tubuhnya pun mendadak kaku, dia tidak bisa bergerak hingga pada akhirnya dia pun jatuh pingsan di depan pintu rumahnya. Dan dalam pingsannya itu Fani bermimpi kala dirinya itu berada di sebuah tempat hutan yang gelap sekali. Di sana dia hanya seorang diri, hingga tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tiba-tiba datang di hadapannya entah dari mana munculnya. Kemudian pria itu pun mengajak dirinya. Setelah Mbak Fani mengikuti orang itu, dan entah kenapa tiba-tiba dirinya berada di sebuah tempat seperti istana kerajaan. Di sana terlihat banyak sekali pengawal dan ada ratu yang sangat cantik sekali. Mbak Fani benar-benar bingung dan tidak tahu kenapa dirinya berada di situ. Tapi yang jelas, dia melihat di sana ada banyak sekali orang-orang yang dijadikan budak dan disiksa secara tragis. Bahkan si Fani juga melihat ada orang yang kakinya buntung satu, ada yang matanya lepas satu. Pokoknya mengerikan semua dan juga menjijikan sekali pemandangannya. Bahkan semuanya itu berlumuran dengan darah di tubuh mereka masing-masing yang juga dirantai. Saat itu Mbak Fani disuruh untuk mendekat ke arah sosok ratu. Namun Mbak Fani tidak mau hingga akhirnya dia didatangi sosok tinggi besar yang mengerikan sekali yang hendak menyeretnya dengan paksa. Namun sebelum itu bersamaan dengan kejadian tersebut, Mbak Fani pun akhirnya tersadar dari mimpi buruknya itu. Dia pun terbangun. Napasnya menjadi tidak beraturan, bahkan tubuhnya itu dibasahi dengan keringat. Dia melihat ke sekeliling, ternyata semua itu hanyalah mimpi semata dan dirinya masih berada di ruang tamu. Dia ketiduran di situ. Segera Mbak Fani pun beranjak bangkit dan dia menuju ke dapur untuk mengambil air putih supaya lebih tenang. Namun saat dirinya sedang berada di dapur, tiba-tiba saja Mbak Fani dikejutkan dengan suara wanita yang menangis terseduh-seduh. Dia pun kala itu langsung merinding dan mencari keberadaan suara tersebut. Akan tetapi dia tidak menemukannya. Karena takut, Mbak Fani pun akhirnya memilih untuk kembali ke kamar dan segera tertidur menyusul anaknya. Tapi sebelumnya dia hendak mematikan TV-nya terlebih dahulu karena ternyata tadi belum dimatikan. Kemudian setelah dirinya membaringkan tubuhnya di atas kasur, tiba-tiba saja dia melihat ada sekelebat bayangan putih. Dan saat itu Mbak Fani mencium bau busuk yang sangat menyengat.
Dia pun mencoba untuk tidur dan menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Hingga pada akhirnya, Mbak Fani pun tertidur dengan sendirinya. Ternyata apa yang dialaminya tersebut berlanjut di hari-hari setelahnya. Ia selalu mengalami kejadian janggal di rumahnya tersebut. Suatu hari, saat Mbak Fani hendak membayar Danu hanya mengambil separuh harganya saja karena dia memang tulus membantu merawat Zainab dan sudah menganggap Zainab seperti adik kecilnya sendiri. Mbak Fani benar-benar mengucapkan terima kasih banyak kepada si Danu dan juga keluarganya. Namun, ternyata kebahagiaan Danu atas kehadiran Zainab yang menemani hari-harinya yang sepi tersebut tidak berlangsung lama. Pasalnya usai Mbak Fani ramah kepada warga sekitar dan dikenal baik juga, tepatnya setelah 6 bulan tinggal di situ, mereka harus mengalami kejadian tragis yang menimpa dirinya dan juga anaknya. Tepatnya setelah 6 bulan kemudian, suatu hari Mbak Fani ini tidak sengaja menemukan sebuah kresek hitam yang ternyata berisi segepok uang yang banyak sekali. Melihat hal itu tentu saja Mbak Fani tidak menyia-nyiakannya. Diam-diam dia membawanya pulang ke rumah. Dan singkatnya Mbak Fani ini mulai menggunakan uang itu untuk keperluan sehari-harinya. Dia bahkan sampai tidak peduli berasal dari manakah uang itu. Pokoknya dia butuh banget kala itu. Hingga suatu hari, Mbak Fani ini mulai diteror lagi oleh sosok seram berupa genderuwo. Hal itu membuat Mbak Fani ketakutan sendiri. Bahkan Zainab juga terkena imbasnya. Dia jadi sering rewel. Suatu hari saat Zainab dititipkan ke Danu, dia dengan polosnya cerita kalau rumahnya itu berhantu. Namun kala itu, Danu hanya mengira Zainab ketakutan biasa karena wajar di umurnya yang segitu, masih sensi dengan hal-hal begituan. Danu kala itu hanya menyuruh Zainab untuk selalu baca bismillah saja biar tidak diganggu sama hantu. Zainab pun hanya mantuk-mantuk. Hingga suatu malam, saat Danu hampir tertidur, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan kencang sekali. Karena penasaran, dia pun keluar dengan Bu Sri. Setibanya di luar rumah, mereka sudah mendapati pemandangan dari jauh. Tepatnya di rumahnya Mbak Fani, sudah banyak warga di situ. Mereka pun kemudian memutuskan untuk mendekat. Dan setelah tiba di rumahnya Mbak Fani, ternyata Mbak Fani ini mengalami kerasukan. Terlihat Zainab menangis dan saat melihat Danu dia buru-buru berlari menghampirinya. Danu pun langsung menggendongnya dan berusaha menenangkan dirinya. Dan salah satu warga kemudian memanggilkan Pak Ustadz dari desanya tersebut yang bernama Pak Ustadz Dirga. Dan pada akhirnya Mbak Fani pun berhasil ditenangkan. Usai dia tersadar, Mbak Fani pun kemudian buru-buru diberikan air minum. Dan akhirnya malam itu para warga inisiatif tunggu di sekitar rumah Mbak Fani. Dan Bu Sri pun menemani tidur Zainab di rumah tersebut. Singkatnya, di lain hari, usai kondisi suasana sudah mulai normal, para warga kala itu mengira kalau Mbak Fani ini sudah sembuh total. Ternyata anggapan mereka itu salah. Karena ternyata sosok yang mengganggu Mbak Fani itu masih mengintai dirinya. Dan puncaknya pada suatu malam, berdasarkan perkiraan, mungkin kala itu Mbak Fani dan Zainab sudah tidur pulas di rumah. Dan entah kenapa, Mbak Fani ini terbangun dengan kondisi tubuh yang telah dirasuki oleh sosok tersebut. Dia menatap anaknya dengan senyum menyeringai. Lantas dia menuju ke dapur dan mengambil sebuah pisau yang tajam. Dan dengan kondisi tidak sadar dalam kondisi kerasukan tersebut, Mbak Fani dengan tega langsung menggorok leher anaknya sendiri sampai Zainab ini mengerang kesakitan dan dia pun tewas seketika dengan darah yang mengucur di sekitar dipan yang mereka tiduri. Bahkan parahnya setelah itu, Mbak Fani justru tertawa kencang sekali di malam yang sunyi itu. Kegaduhan pun mulai membuat warga menghampiri rumahnya termasuk si Danu. Danu yang khawatir dan saat dilongok dari arah jendela, dia mendapati Mbak Fani tangannya telah berlumuran darah sambil memegang sebilah pisau. Danu pun sontak panik, dia kemudian berteriak kepada salah satu warga untuk segera memanggilkan Ustadz untuk datang ke situ. Orang itu pun tanpa bertanya, melihat ekspresi Danu yang begitu serius, langsung bergegas menuju ke rumah Ustadz. Sementara Danu tanpa basa-basi, dia langsung mendobrak pintu hingga membuat pintu itu langsung jebol.
Melihat itu, Mbak Fani yang berada di dalam, dia langsung berlari ke depan sambil membawa sebilah pisau. Kemudian dia mulai menyerang Danu. Para warga sontak terkejut dan berteriak melihat Mbak Fani yang tiba-tiba menyerang. Untungnya kala itu, Danu langsung gesit menghindar dan akhirnya berhasil menjatuhkan pisau yang ada di tangannya Mbak Fani. Kemudian Danu berteriak kepada para warga yang ada di situ untuk membantu mengikat Mbak Fani agar tidak memberontak. Dan si Fani pun hanya mengerang karena kesurupan saat itu. Usai Mbak Fani sudah diamankan, Danu masih khawatir. Dia segera berlari menuju ke kamar. Dan setibanya di kamar, dia langsung menjerit memanggil nama Zainab dan berucap istighfar. Dia benar-benar dibuat syok atas pemandangan yang terpampang di hadapannya. Para warga dan juga Bu Sri langsung menghampiri si Danu yang berada di kamar. Mereka mendapati Danu yang tengah menangis keras sambil memeluk jasad Zainab yang sudah tidak bernyawa, yang telah berlumuran darah. Danu benar-benar tidak menyangka Zainab akan mengalami nasib tragis seperti ini. Akhirnya usai Ustadz Dirga didatangkan, namun dia datangnya telat. Mbak Fani disadarkan dari pingsannya. Sementara para warga mencoba menenangkan Danu yang merasa kehilangan. Pasalnya dia sudah menganggap Zainab ini seperti adiknya sendiri. Akhirnya pada hari itu juga Zainab segera diurus jasadnya dan akan dikuburkan di desa itu. Warga juga turut prihatin atas kejadian itu. Bahkan usai Mbak Fani sadar dan tahu kalau dirinya lah yang telah membunuh anaknya sendiri saat dirinya sedang kerasukan, dia pun menangis sejadi-jadinya. You know lah, pokoknya rasanya gimana. Singkat cerita, usai pemakaman Zainab selesai dan Mbak Fani kondisinya sudah rada tenang, dia kemudian menceritakan setelah dirinya menemukan uang plastik hitam dan memakai uang tersebut, dia selalu mendapati teror-teror mengerikan. Dan setelahnya Mbak Fani menyerahkan sisa uang yang ada di plastik itu pada Ustadz Dirga dan disaksikan oleh para warga yang dimana uang itu kemudian dibakar. Ustadz Dirga menduga kala itu memang ada orang yang memang sengaja menjebak Mbak Fani. Sementara Danu yang masih merasa sedih, dia kemudian dibantu ditenangkan oleh Lena yang turut hadir juga kala itu. Namun singkat waktu, naasnya 3 hari setelah tewasnya Zainab, Mbak Fani pun menyusul meninggal dunia. Di pagi hari itu, salah seorang warga menemukan Mbak Fani tewas gantung diri di ruang tengahnya itu. Hal itu pun kemudian membuat geger seisi desa lagi dan mereka bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi sampai-sampai Mbak Fani dan Zainab mengalami kejadian tragis seperti itu. Akhirnya hari itu juga Mbak Fani pun menyusul dimakamkan di samping makamnya Zainab. Dan setelah kejadian itu, rumah kosong itu menjadi tambah angker lagi. Namun singkatnya 1 bulan kemudian, kasus pun akhirnya terungkap saat adanya penangkapan Pak Galuh oleh pihak berwajib. Pak Galuh diduga telah melakukan aktivitas sekte sesat yang terdiri dari 11 orang. Mereka diduga melakukan praktek perdukunan dan Pak Galuh termasuk salah satunya. Dan selama ini diduga Pak Galuh telah menumbalkan karyawan-karyawan pabriknya yang sesuai syarat yang telah diputuskan dalam sektenya tersebut, yakni tumbal seseorang yang lahir di malam Jumat Kliwon. Dan mungkin sebab itulah kekayaan Pak Galuh ini semakin bertambah terus setiap harinya. Bahkan Pak Galuh juga menuturkan pada pihak berwajib kalau ternyata Mbak Fani dan Zainab adalah salah satu korban sekte sesat mereka, karena kebetulan Mbak Fani dan Zainab juga lahir di malam Jumat Kliwon. Danu pun sedih mendengar fakta itu, namun dia juga sedikit lega karena pelakunya sudah diamankan. Bahkan para warga yang marah, dia mengusir keluarga Pak Galuh yang masih tersisa di desa itu, yang ternyata sama-sama sudah mendukung kegiatan sekte sesat Pak Galuh itu. Setelahnya para warga dengan beringas merusak bahkan membakar rumah-rumah milik Pak Galuh, termasuk yang ditempati dulu oleh Mbak Fani. Bahkan pabriknya Pak Galuh pun sudah ditutup. Dan alhamdulillah setelah penangkapan Pak Galuh, desanya itu menjadi ayam kembali, tidak ada teror-teror lagi. Bahkan para warga desa inisiatif mengadakan selamatan, sekalian mengirimkan doa kepada Mbak Fani dan juga Zainab agar tenang di alam sana.
Dan singkatnya 1 tahun kemudian, Danu pun melangsungkan pernikahan dengan Lena. Dan setiap waktu luang, Danu dan Lena ini selalu menyempatkan diri mengunjungi makam Zainab dan juga Mbak Fani untuk mendoakan mereka. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang demikian dan selalu dikelilingi dengan orang-orang yang baik. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.